Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang suatu apapun ya. Hari ini kalian sudah memasuki hari kedua MPLS SMA Islam Secang. Semoga masih terus bersemangat juga sampai nanti hari ketiga dan juga hari seterusnya. Pagi ini, materi yang akan disampaikan yaitu tentang kepribadian, potensi diri, dan belajar efektif. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya memahami kepribadian, potensi, dan cara belajar yang efektif pada diri kalian gitu. Nah, coba kita cermati dulu yang ada pada peta konsep berikut ya, mengenai bagaimana membangun kepribadian yang baik. Nah, di situ terlihat kepribadian yang baik itu bisa terbentuk dengan memperbaiki dan mengembangkan, kemudian menggali potensi yang ada pada diri gitu. Kemudian potensi yang ada pada diri kalian itu bisa ditingkatkan lagi melalui belajar yang efektif. Nah, belajar yang efektif ini nantinya yang akan menghasilkan kepribadian yang baik yang bisa mengatasi segala situasi. Pernah ada juga sebuah penelitian itu mengenai pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Ternyata dikatakan di situ bahwa faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah itu bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu kepribadian kalian gitu. Misalnya apa? Rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Nah, itu yang menjadi faktor kesuksesan seorang siswa di sekolah atau kesuksesan seseorang dalam menjalani kehidupan gitu. Nah, kalau misal kalian rasa percaya dirinya kurang, kemudian masih susah untuk bersosialisasi, nah ini saatnya kalian sudah SMA, sekolah di SMA Islam, kalian nanti setelah lulus juga akan terjun ke masyarakat, hidup bersama dengan masyarakat, membantu masyarakat. Nah, supaya kalian bisa ikut bersama-sama dengan masyarakat, nah kepribadiannya itu harus ditingkatkan, diperbaiki terus selama kalian masih mau belajar, kepribadian kalian itu masih akan terus menjadi lebih baik. Nah, sekarang mari kita lihat pengertian dari kepribadian terlebih dahulu. Apa itu kepribadian? Kepribadian itu bisa diartikan sebagai suatu kecakapan sosial, termasuk corak perilaku dan kebiasaan yang terhimpun pada diri seseorang. Tuh. Nah, kepribadian ini digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala kondisi baik dari luar maupun dari dalam masyarakat gitu. Nah, kepribadian itu ya termasuk watak, sikap, penyesuaian diri, minat, emosi, dan juga motivasi yang ada pada diri kalian gitu. Kepribadian itu, nah, kira-kira kepribadian itu bisa berubah tidak? Kepribadian setiap orang itu bisa atau tidak diubah? Tentu bisa. Kepribadian manusia masih akan terus berubah selama individu tersebut masih mau belajar, menambah keterampilan, pengalaman, dan wawasan, serta mau mengasah potensi diri gitu. Misalnya tadi saya contohkan orang yang punya kepribadian ceria, dia pasti akan banyak disukai orang. Nah, terus gimana kalau misal saya punya kepribadian yang cenderung susah bersosialisasi gitu? Masa saya harus sendirian terus? Nah, itu tetap bisa diubah asalkan mau belajar. Misal saya tuh susah bersosialisasi gitu. Nah, kemudian saya tuh padahal pengen bisa nyanyi di depan publik, bisa nge-MC gitu. Nah, itu bisa diubah kamu supaya tambah percaya diri, ya kamu harus belajar, nambah keterampilan ke orang yang sering MC gitu. Kemudian nambah wawasan, baca-baca koran, baca novel, itu nggak apa-apa karena bisa merubah kepribadian kamu gitu. Nah, tadi di depan kan sudah dibahas mengenai cara mengubah kepribadian. Salah satunya adalah mengembangkan potensi gitu. Jadi kan banyak nih orang yang sering bilang,
saya tuh nggak punya potensi apa-apa, saya cuma gini-gini aja gitu. Itu sebenarnya yang tidak tepat, karena setiap orang itu pasti punya potensi gitu. Tapi tidak semua orang bisa mengembangkan dan juga meningkatkan potensi tersebut. Nah, kalian sekarang kan masih di umur yang masih muda ya, masih bisa untuk mengembangkan banyak potensi, banyak bakat, banyak kemampuan gitu. Nah, sebenarnya sebelum itu potensi itu yang seperti apa? Nah, ini dia pengertiannya ya. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud yang dimiliki seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal gitu. Jadi setiap orang pasti punya potensi tapi belum digunakan secara maksimal. Dengan mengetahui potensi diri, kita akan merasa lebih percaya diri dalam melaksanakan setiap tugas dalam hidup. Kita juga dapat mengambil keputusan secara tepat menyangkut karir dan hidup kita. Nah, sebenarnya potensi diri itu yang seperti apa sih gitu. Nah, ada potensi diri yang secara dasar itu sudah dimiliki oleh manusia gitu. Misalnya kemampuan berpikir, kemampuan fisik, logika, kemudian ketelitian, ketekunan, daya juang, kemudian kebiasaan, tingkah laku. Nah, itu termasuk potensi yang memang sudah dimiliki oleh manusia gitu kan. Kita sendiri kan tahu ya, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan lainnya gitu. Dan manusia itu kan dianugerahi cipta, rasa, karsa. Nah, itu yang disebut sebagai potensi dasarnya gitu. Nah, dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, itu manusia diharapkan mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan diri sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi potensi diri itu tidak hanya kalian pendam sendiri, tapi harus bisa dimanfaatkan, kebergunaannya itu pada orang lain gitu. Nah, ini ada macam-macam potensi diri yang ada pada manusia. Yang pertama adalah potensi fisik. Apa itu? Potensi fisik manusia itu merupakan sesuatu yang ada pada diri manusia, diberdayakan sesuai dengan fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, misalnya ya, mata itu digunakan untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengarkan, dan juga yang lainnya contohnya ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup, potensi fisik yang sudah diberikan oleh Allah itu harus dimaksimalkan gitu. Kalau bisa ya kita melakukan sendiri gitu, tapi kalau misal kita tidak bisa ya kita meminta bantuan ke orang lain gitu. Pemanfaatan potensi fisik manusia itu misalnya dalam hal keterampilan bermain, contohnya menangkap bola atau berenang atau bersepeda. Nah, itu kan kalau misal potensi kalian itu dikembangkan secara maksimal, kalian bisa jadi atlet itu. Kemudian misal ada keterampilan sekolah itu kan juga termasuk memanfaatkan fisik yang sudah ada pada kalian kan. Contoh keterampilan yang diperlukan dalam sekolah, yang bisa dipelajari dalam sekolah, misal melukis, menggambar, menyanyi, menari, berbicara di depan publik. Itu kan salah satu peningkatan potensi fisik begitu. Kemudian yang kedua ada potensi mental intelektual. Ada mental intelektual ya, itu adalah potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia, terutama otak sebelah kiri ya. Nah, itu fungsinya adalah misal untuk merencanakan sesuatu, menghitung, menganalisis. Nah, itu fungsinya. Jadi kalau misal kalian sedang menyusun strategi, contohnya gimana caranya supaya nanti aku bisa nembak si dia gitu.
lagi cari pacar ceritanya gitu ya. Nah itu kalian merencanakan misal nembaknya di lapangan sepak bola, ditonton sama teman-teman yang lain, kemudian nanti kalian mau ngasih bunga atau coklat atau ucapan apa, nah itu termasuk dalam merencanakan sesuatu. Jadi potensi mental intelektual kalian berarti jalan gitu. Atau mungkin misalnya dalam pelajaran matematika kalian pintar menghitung, dalam pelajaran IPS misal kalian pintar menganalisis suatu bacaan, misal diminta untuk mencari kesimpulannya apa, nah kalian bisa langsung menemukan tuh kesimpulannya apa. Nah itu berarti mental intelektual kalian itu lebih unggul gitu. Yang ketiga, ada potensi sosial emosional. Apa itu? Yaitu potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia. Itu juga terutama otak sebelah kanan ya. Fungsinya untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, membangkitkan motivasi dan kesadaran diri. Nah ini biasanya seorang pemimpin itu harus bisa yang namanya mengendalikan amarah, kemudian harus bertanggung jawab, harus bisa memotivasi anggotanya, atau punya kesadaran diri juga ketika melakukan kesalahan gitu. Dan kalau misal kalian ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, itu harus bisa mengendalikan amarah gitu, dan juga orang yang bertanggung jawab. Nah ini potensi sosial emosional ini juga harus bisa dimiliki ketika kalian itu terjun di masyarakat gitu. Masa iya sih tetangga kalian misal punya salah, terus kalian tiba-tiba marah-marah? Harusnya kan tidak seperti itu, tapi harus dibicarakan dengan baik-baik begitu. Sama halnya dengan ketika kalian di sekolah, kan nggak mungkin kan kalian marah-marah, apalagi kan sekarang musim pandemi corona seperti ini, terus kalian marah-marahnya di WA atau telepon vid call, pas marah-marah sama pacarnya vid call gitu, melampiaskan amarah. Nah itu kan bukan sesuatu hal yang baik dan patut untuk diteruskan. Tapi seharusnya kalian sudah mulai dewasa, sudah umur SMA, umur berapa ya kalian kira-kira? Jadi sudah di jenjang SMA, kalian harus bisa mengembangkan potensi sosial emosional kalian gitu. Harus bisa bertanggung jawab atas diri kalian sendiri, harus bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang harusnya ditunda dulu gitu. Nah itu harus bisa membeda-bedakan. Yang keempat, ada potensi mental spiritual. Yang potensi mental spiritual ini itu merupakan kecerdasan yang bertumbuh pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar gitu. Nah secara umum kecerdasan atau potensi mental spiritual ini hubungannya dengan keimanan dan juga akhlak mulia gitu. Nah kita kan sebagai umat muslim beragama Islam, kita kan berpedoman pada Al-Quran dan hadis gitu. Jadi kan di situ misal ada bagaimana akhlak mulia, adab menghormati kedua orang tua, atau bagaimana memperlakukan seorang yang lebih muda, bagaimana hukumnya kita berbagi rezeki kepada orang lain, maksudnya dasar hukumnya gitu. Nah jadi itu kan diatur sedemikian rupa dalam ajaran agama dan juga pembentukan akhlak mulia. Nah SMA Islam ini kan juga merupakan salah satu agen pendidikan, agen pembangunan akhlak yang mulia gitu. Itu berfungsi untuk membangun potensi mental spiritual kalian gitu. Jadi misalkan ada kegiatan pesantren kilat ya contohnya, yaitu salah satu contoh untuk membangun karakter akhlak mulia. Atau misal setiap sebelum pelajaran itu kita membaca Asmaul Husna. Nah itu kan supaya kita mengingat kembali nama-nama baik Allah. Kemudian selain nama-nama baik
kan tidak hanya nama-nama baik ya, tapi apa manfaatnya, kemudian kasih sayang apa yang diberikan Allah kepada umatnya gitu kan. Nah, dengan kita mengetahui kasih sayang Allah, kemurahan hati Allah kepada umatnya, nah kita akan berperilaku dengan selayaknya manusia gitu, yang berhubungan dengan keimanan. Begitu contohnya kira-kira ya. Nah, ini yang terakhir, potensi daya juang. Potensi daya juang itu merupakan suatu kecerdasan manusia juga yang bertumpu pada bagian diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang yang tinggi gitu. Melalui potensi ini, seseorang mampu mengubah rintangan dan tantangan menjadi peluang. Jadi setiap ada tantangan, itu tidak langsung menyerah, tidak langsung ini bukan kemampuanku gitu ya. Tapi dia akan berpikir, mumpung ini aku diberikan suatu rintangan, kira-kira aku bisa atau tidak ini untuk melampauinya. Kalau misal bisa melampaui, itu akan menjadi peluang yang besar gitu. Misalnya nih, kan di SMA Islam kan ada yang namanya ekstrakurikuler menjahit gitu. Kan nggak semua anak itu bisa menjahit gitu. Nah, itu kan suatu tantangannya kita harus belajar menjahit itu, kemudian harus telaten, ulet ya. Kalau nggak telaten, nggak ulet, nggak akan menjadi pakaian yang enak dipakai kan. Nah, itu jadinya harus mengandalkan keuletan, ketelitian gitu. Nah, kalau kita berhasil melewati masa-masa atau proses belajar seperti itu, kan berarti daya juang kita kan tinggi akhirnya ya. Nah, itu menjadi suatu peluangnya apa ya, kita akhirnya punya kemampuan untuk menjahit, kemudian kita bisa membuka usaha sendiri besoknya gitu. Jadi apapun kesulitannya, hadapi dulu semampu kalian gitu. Intinya tuh seperti itu, supaya nantinya tuh kalian nggak gampang menyerah, nggak tiba-tiba ngelokro ya bahasa Jawanya. Jadi apapun itu harus dihadapi gitu. Nah, dari berbagai macam potensi yang ada pada diri manusia, itu kan pasti ada yang menonjol salah satunya ya. Nah, bagaimana caranya menggali potensi diri itu supaya kita bisa lebih kenal dengan diri kita, tahu kelebihan, tahu kekurangan kita. Yang pertama adalah kenali diri sendiri. Jadi seperti introspeksi diri ya. Kira-kira saya tuh menonjolnya di keterampilan apa ya? Atau saya tuh bisa pelajaran apa ya? Saya tuh senang apa gitu. Jadi kalian harus tahu kalian tuh senang apa, kelebihan kalian apa, atau kekurangan kalian tuh apa gitu. Salah satunya itu kalian juga bisa meminta bantuan dari orang lain atau orang tua atau teman itu untuk membantu introspeksi gitu. Karena introspeksi itu akan membuat kalian menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan hidup. Tujuan hidup tuh misal dimulai sekarang aja lah. Kalian tuh sekolah, melanjutkan ke jenjang SMA, sekolah di SMA Islam. Nah, itu tujuan kalian tuh apa? Mau sekedar sekolah, atau supaya dapat ijazah saja, atau supaya dapat keterampilan hidup, atau supaya dapat teman baru? Nah, itu kalian harus tahu tujuan hidup kalian apa, tujuan kalian sekolah di SMA Islam itu apa gitu. Kan pastinya supaya menjadi orang yang berguna ya, tapi yang bergunanya itu yang bagian apa gitu. Misal tadi yang pinter jahit, itu kan berarti membantu orang untuk membuatkan baju. Atau misal kalian pinter program komputer gitu. Kalau misal ada orang yang tidak bisa mengoperasikan alat-alat komputer gitu, nah kalian bisa membantu. Kalian bisa jadi teknisi, misal tujuan hidup kalian pengen jadi teknisi atau pengen jadi pembuat komputer gitu. Nah, itu kan menjadi salah satu tujuan hidup. Tujuan hidup itu nanti yang akan membantu kalian menemukan motivasi hidup.
gitu. Jadi urutannya adalah kan tentukan tujuannya, kemudian nanti motivasi hidupmu tuh apa gitu. Selanjutnya itu lakukan evaluasi diri ketika mengalami kegagalan. Misalnya kalian usaha nih, jualan apa, terus gagal, nggak laku, ya itu kalian harus evaluasi. Misal dari pengemasannya ya, pengemasan produknya itu kayaknya kurang menarik, kemudian harganya mungkin terlalu mahal juga. Nah itu kan evaluasi diri gitu. Jangan ini mengadili diri sendiri kalau gagal. Kalau mengadili diri sendiri itu nanti akan mengubah pola pikir kalian gitu. Jadi ketika kalian mengadili diri sendiri secara berlebihan, kalian tidak akan pernah mau mencoba tuh. Nah setelah gagal apa? Jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran. Misal tadi kan jualan ya, jualan pengemasannya kurang baik, harganya mahal gitu kan. Nah sebagai pelajarannya ya kemudian harganya disesuaikan dengan pengemasan. Misal pengemasannya itu dipercantik lagi, kemudian harganya disesuaikan dengan pengemasan dan juga modalnya gitu. Nah itu kan menjadi untuk lebih baik lagi gitu. Nah tadi kan setelah digali-gali potensi diri kalian yang menonjol itu yang apa, bagian apa, keterampilan kalian apa gitu. Nah kalian harus menyediakan faktor supaya potensi diri kalian itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, bisa membuat potensi kalian lebih terlihat lagi gitu. Yang pertama tentunya harus percaya diri. Kunci dari hidup itu adalah percaya diri ya. Jadi ketika kalian percaya diri, kalian tidak akan pernah ragu melakukan sesuatu gitu. Kalau tadi kan sebelumnya contohnya adalah jualan ya. Orang kalau tidak percaya diri, dia tidak akan mau berjualan. Dia akan malu gitu. Karena misal susah bersosialisasi atau malu dilihat tetangga gitu. Ya kalau dia malu terus, ya dia tidak akan pernah bisa maju gitu. Kemudian langkah yang kedua adalah menekuni hobi dan minat yang bermanfaat. Jadi jangan cuma ngegame ya ada manfaatnya kan, refreshing, tapi kan jangan berlebihan juga. Nah hobi yang bermanfaat misal berkebun, kemudian apa lagi ya, baca buku, nulis, terus olahraga, bermanfaat kan itu. Nah kalau misal kalian punya hobi ngegame, pengen jadi seorang gamers, itu kan manfaatnya kalian bisa jadi seorang gamers gitu. Nah tapi harus diimbangi juga dengan pola hidup sehat gitu. Jadi harus ada hidup yang seimbang supaya tidak mudah jenuh gitu. Kemudian yang ketiga adalah pergaulan yang baik. Hobi yang positif dan pergaulan yang baik itu bisa membuat potensi diri terserap secara maksimal ke masyarakat gitu. Pergaulan yang baik itu ya misal kalian kalau misal punya teman ya jangan yang suka suka mencuri gitu ya misalkan, tapi ya saya percayakan kalian pasti nggak akan ya pernah melakukan itu karena kan kalian orang-orang yang berpendidikan juga gitu. Gampangannya adalah kalau pergaulan yang baik itu misal kalian bergaul sama orang-orang pintar, orang-orang yang paham agama, kalian akan ikut paham tentang agama. Tapi kalau misal kalian ikut dengan orang-orang yang suka gosip, suka mencela orang lain, suka merampok misal, nah itu pasti kalian juga akan kecipratan buruknya gitu. Jadi harus pandai memilah dan memilih ya. Nah ini untuk introspeksi saja ya tentang potensi diri. Kira-kira dari kalian, di antara kalian itu, kalian sudah menemukan apa yang unik dari diri kalian atau belum? Kira-kira saja. Kemudian tujuan dan motivasi hidup kalian
itu sudah kalian tentukan atau belum gitu. Karena kan kalian sekarang sudah jenjang SMA, sudah apa ya, paling tidak memiliki pandangan masa depan. Besok kalian pinginnya bagaimana, 3 atau 5 tahun ke depan itu kalian mau bagaimana gitu. Nah, pasti kan kalian ada suatu gambaran-gambaran, paling tidak ya bisa dipikirkan lah ya, mulai dari sekarang gitu. Sebelum kalian masuk ke pelajaran-pelajaran, kalian bisa merenungkan apa diri kalian itu seperti apa begitu. Nah, ini yang terakhir, masih kaitannya dengan bagaimana mengembangkan potensi diri. Gitu. Setelah kalian tahu apa potensi, apa motivasi dan tujuan hidup kalian, yang bisa kalian lakukan saat ini, karena kalian sudah masuk ke jenjang SMA, adalah belajar, menekuni bidang-bidang yang kalian kuasai. Kan di jenjang SMA ini kan ada beberapa pelajaran, misal matematika, biologi, fisika, sejarah, geografi, ekonomi, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu batu loncatan kalian untuk mengembangkan potensi diri gitu. Nah, sekarang kan masa pandemi ya, jadi belajar di rumah itu menjadi suatu hal yang cukup sulit, cukup membosankan, jenuh juga, apalagi kalau misal hanya menggunakan aplikasi WA. Kan kalau kemarin dari Bu Agil itu kan sudah menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran daring di SMA Islam gitu. Pasti akan merasakan kejenuhan baik dari siswa maupun guru. Jadi nggak cuma kalian juga yang merasa jenuh, tapi guru itu pasti juga akan merasakan jenuh. Tapi ya sama-sama kita membangun semangat. Jadi saya akan selalu menyemangati kalian juga ikut mendukung program belajar dari rumah ya, sesuai dengan anjuran pemerintah gitu. Nah, untuk mengatasi rasa jenuh di masa pandemi itu ada beberapa cara. Yang pertama, belajar itu tapi dengan diskusi dengan teman gitu. Kalau di sekolahan, kalau masanya diskusi pasti kalian diskusi ya, kecuali ketika ulangan. Nah, ini pada masa pandemi ini kalian bisa berdiskusi dengan teman. Misal pelajaran yang sulit itu yang bagian mana, atau pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya, bisa kalian diskusikan dulu dengan teman kalian. Kemudian diskusi tentang guru, itu guru kok nggak enak banget ya gitu. Jadi semacam gosip itu juga nggak apa-apa, karena itu untuk mengatasi kejenuhan kalian. Gosip itu wajar di antara para siswa, itu pasti ada yang gosipin guru, gosipin temen gitu. Itu kan salah satu bentuk diskusi ya, kasarnya salah satu bentuk diskusi gitu. Kemudian yang kedua, rajin membuat catatan gitu. Jadi membuat catatan itu kalau bisa jangan sampai terlewat. Ketika guru memberikan materi, sesegera mungkin kalian salin di buku gitu. Karena kalau kalian melewatkan satu bab saja atau satu materi kecil saja, nah nanti kan sudah akan malas untuk mengulang lagi gitu, karena akhirnya kan akan tertinggal gitu. Jadi membuat catatan itu juga bisa kalian buat seunik, sekreatif kalian, supaya kalian kalau membaca lagi itu tidak malas gitu. Jadi saya dulu juga ketika zaman sekolah itu juga membuat catatan, misal dengan spidol warna-warni atau di stabilo atau ya ditempel apa gitu, supaya nantinya semangat lagi ketika membaca ulang gitu. Yang ketiga, belajar secara terjadwal. Jadi sistem belajarnya itu sedikit-sedikit, misalnya cuma 15 menit saja kalian membaca dan mengerjakan soal, tapi itu secara teratur. Jadi setiap harinya, misal di pagi hari kalian belajar 15 menit, nanti jam 9 atau jam 10-an kalian belajar lagi 15 menit, kemudian nanti jam 12-an kalian belajar lagi 15 menit
kemudian istirahat, nanti malam dibuka-buka lagi sebentar, kemudian tidur, kemudian paginya seperti itu lagi. Jadi belajarnya itu secara terjadwal. Yang terpenting bukan seberapa banyak apa yang kalian baca, apa yang kalian pelajari, bukan seberapa lama kalian belajarnya, tapi yang harus kalian pahami adalah seberapa kalian jelas dan mengerti tentang materi yang diberikan gitu. Nah, kalau misal tidak jelas, maksudnya masih banyak yang belum dimengerti, nah seperti cara yang keempat ini, berusaha bertanya kepada guru. Ketika guru memberikan pertanyaan, kalian berusaha menjawab. Kalau kalian belum paham, ya kalian bertanya kepada guru begitu. Nanti jadinya orang yang menjawab itu pasti akan lebih paham, akan lebih ingat di otak kalian gitu. Kemudian yang kelima itu jangan lupa istirahat, belajar, dan bermain secara seimbang. Jangan kemudian kalian karena ini belajar di rumah, kalian sambil tiduran terus, kemudian bangunnya siang, banyak tidur. Nah itu tidak sehat, malah tidak sehat. Jadi istirahatnya cukup, kemudian belajarnya itu adalah sedikit-sedikit tapi terjadwal. Kemudian bermain juga, kalian kan kalau belajar terus pasti jenuh. Bermainlah 1 jam 2 jam, hanya segitu, 1-2 jam saja, itu sudah membantu kalian untuk merefresh otak kalian gitu. Bermain itu boleh asal tahu batasan waktunya gitu. Kemudian yang terakhir adalah disiplin. Dari segala cara ini, disiplin itu adalah yang paling utama. Nanti kalau kalian sudah disiplin, artinya kalian konsisten dengan jadwal yang kalian buat, hidup kalian itu akan lebih teratur gitu. Dan ini yang terakhir, jangan lupa, saya lupa mencantumkan di PPT. Jangan lupa untuk selalu berdoa, karena berdoa itu adalah salah satu upaya untuk menjaga ketenangan batin begitu. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar. Itu tadi materi yang mungkin bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kalimat yang mungkin kurang berkenan untuk kalian ya. Saya pesan juga untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, tidak lupa menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Saya juga berharap supaya kita yang bisa cepat bertemu, bertatap muka. Saya juga pengen tahu bagaimana semangat kalian ketika menjalani pembelajaran sekolah gitu. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.